Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham nih untuk 23 April 2026 ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk saham RGAS. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih Kak, di weekly time frame ini jelas sekali Kak, dia ini bergerak di dalam tren bearish teman ya. Nah, sekarang coba nih kita lihat di daily time frame untuk apa? Untuk melihat harga yang lebih jelas dan lebih detail lagi Kak ya. Nah, kita perlu deh garisnya nih ya. Nah, kalau kita perhatikan nih Kak, secara garis jelas, nah ini bergerak di dalam konsolidasi loh teman ya. Nih ya, dia sedang bergerak di dalam konsolidasi dan ini dia terjadi yang namanya false break, penembusan palsu ya. Nah, jadi bagaimana nih cara masuknya nih Kak ya? Jadi kalau kalian tanya cara yang paling aman ya jelas, tunggu dia harga naik ya, dia koreksi, nah baru kalian bisa entry. Jangan seperti ini false break teman ya, dia jebol sekali langsung dihajar lagi ke bawah. Nah, itulah yang disebut sebagai penembusan palsu. Maka dari itu, kalau dia jebol jangan langsung main hajar-hajar aja, jangan langsung main masuk-masuk aja ya. Biarkan dia naik agak tinggi, nanti kalau dia turun, nah turunnya perlahan, bukan satu candle langsung jebret ke bawah. Nah, itu false break teman ya, beda ya. Ini retest nih. Kalau retest apa? Turunnya perlahan teman ya, candle per candle gitu loh ya. Ini kan satu candle langsung dihajar semua. Nah, ini false break nih. Nah, jadi kalian bisa entry di sini, dan kalau sudah terbentuk pattern seperti ini, besar kemungkinan dia akan bergerak bullish atau naik. Nah, tapi kalau misalkan kalian klik di sini aja, harganya turun, dia jebol area supportnya, itu bahaya. Kalian bisa diseret terus makin bawah. Nah, tapi kalau kalian misalkan penasaran mau masuk di tengah-tengah harga, boleh ya. Kalau kalian rasa nih nunggu pattern seperti ini kelamaan bang, boleh nggak sih masuk di tengah-tengah harga? Boleh, tapi dengan catatan pakai stop loss yang ketat ya. Kalau tidak, dia turun, dia jebol area supportnya, kalian bisa diseret terus makin bawah. Oke, kita bahas untuk saham TMAS nih ya. Oke, sebentar deh, kita ngopi dulu Kak ya. Oke, kita lanjut lagi deh ya. Jadi untuk saham TMAS ya, sudah berada di akhir pergerakan daripada tren bearish. Sekarang dia sedang membuat yang namanya konsolidasi atau sideways teman ya. Nah, ingat ini adalah fase penentu ya. Kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, tapi kalau dia jebolnya ke atas, dia akan berubah dari tren turun menuju tren naik. Nah, jadi bagaimana cara entry-nya? Kalian harus tunggu dia retest. Nah, itu cara yang paling aman ya. Kalau kalian mau masuk nih, pemula nih khususnya mau masuk di dalam konsolidasi atau base, tunggu dia retest. Itu cara yang paling aman teman ya. Nah, tapi kalau kalian mau spekulatif, boleh nggak masuk di tengah-tengah harga? Boleh-boleh saja ya. Tapi ingat pakai stop lossnya ya di bawah ya. Karena apa? Karena bisa terjadi false break juga nih, seperti ini false break loh ya. Dia jebol dikit ya, candle selanjutnya langsung dihajar. Kalau itu terjadi lagi sekali, nah itu besar kemungkinan dia akan jebol ke bawah loh temen ya. Nah, setelah kalian itu tergantung manajemen kalian masing-masing ya. Kalau kalian mau mencari aman ya, memang kita harus bersabar lebih sedikit ya. Sabar lu deh ya, agak sabar temen ya. Tunggu dia retest, baru deh kita masuk di sini nih ya, dan harga akan bergerak naik. Nah, tapi kalau di sini resikonya apa? False break, penembusan palsu ya. Oke ya. Jadi kalau kalian entry di sini, stop lossnya di bawah base ini. Kalau kalian entry di sini, stop lossnya kalian bisa setting di bawah candle reversal ini. Dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Oke, kita bahas untuk saham Dewa nih teman ya. Oke, nah untuk saham Dewa ya, dia ini sudah mulai transisi Kak sebenarnya dari tren bearish, sekarang sudah mulai masuk nih ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, di sini ada base. Ingat sekali lagi, harga naik tidak selamanya naik ya. Ada dua kondisi. Yang pertama dia base atau dia koreksi ya. Nah, ini adalah kondisi untuk melanjutkan penguatannya. Nah, tetap Kak, kita ukur pakai Fibonacci nih, tarik dari atas ke bawah ya. Kita tandain di rasio nih ya, 0,5 dan 61,8% deh contoh ya. Oke, nah jadi bagaimana cara entry-nya kalau misalkan nanti ketika bursa buka nih Kak ya, dia jebol nih ya, tapi ini terlalu beresiko teman ya. Nih ya, dia jebol ke atas, dia nge-breakout nih Kak ya, candlenya tutup di atas garis merah ini. Nah, itu bisa kalian entry itu, dan stop loss bisa kalian setting di bawah base-nya teman ya, dan TP-nya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu, jangan langsung tinggi-tinggi ya. Nah, tapi kalau misalkan ya base tersebut jebolnya ke bawah, lu bisa tunggu nih di area tersebut ya, nanti konfirmasi mendukung baru lu bisa masuk ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Karena Dewa ini sudah mulai bergerak nih Kak ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, tapi di sini apa ya? Stokastiknya masih mengarah ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Oke, kita lanjut lagi Kak ya. Saham Kija nih. Nah, untuk saham Kija sih ya, kita harus tunggu dia retest dulu Kak, harus koreksi dulu nih ya. Di sini juga nih, kalau kalian sudah belajar nih dia divergent nih ya di kelas digitalnya, kalian harusnya tahu nggak mungkin kalian masuk di tengah-tengah ya. Karena apa? Karena ada divergent, di harga naik, di stokastiknya turun. Nah, itu adalah sinyal pembalikan sebuah tren ya. Seharusnya kalau kalian sudah nonton, kalian mungkin nggak masuk. Nah, tapi kalau kalian cuma masuk ke dalam grup, cuma ngarepin trading plan dan lain sebagainya ya, kalian nggak mungkin tahu temennya, kalian kejebak ya. Nah, jadi bagaimana? Saya tunggu dia koreksi dulu deh temennya, nanti saya tunggu koreksi. Kalau dia sudah koreksi, saya perhatikan lagi di stokastiknya mendukung nggak nih, reaksi harganya mendukung nggak nih. Kalau itu sudah mendukung, baru deh saya bisa entry. Kalau sekarang saya masih wait and see deh ya, saya tidak masuk dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CPRO nih Kak ya. Oke, nah saham CPRO juga sama nih temen ya.
saya harus tunggu dia koreksi dulu ya. Sebenarnya kalau koreksi di sini kurang ideal teman-teman. Saya bisa tunggu harga ini naik lebih tinggi dulu deh ya. Mungkin 1 bar lagi teman-teman atau 2 bar lagi. Nanti ketika dikoreksi baru saya masuk ya. Kalau nanti next candlenya tetap berwarna merah, itu disebut sebagai false break, penembusan palsu teman ya. Jadi bagaimana, saya tunggu dulu deh ya. Syukur dia bisa naik nih 1 bar 2 bar lagi. Nah itu idealnya. Nanti ketika dikoreksi baru saya entry nih teman-teman, ketika dia retest atau pullback ya. Kalau sekarang sih saran saya, kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu deh. Karena apa? Karena kalau dia terkonfirmasi lagi oleh candle yang berwarna merah, ini bisa turunnya bisa makin dalam teman ya. Nah kira-kira seperti itu untuk saham CPRO. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BKSL. Oke, nah saham BKSL juga ya sama ya. Di live kita sebelumnya kita bahas. Ini adalah cluster Fibonacci. Karena apa? Karena BKSL ini sudah mulai masuk nih Kak ke dalam awal ya, permulaan daripada trend bearish. Nah, jadi kemarin saya bilang, kalaupun dia naik ya paling juga mentok sampai sini, dia turun sampai ke area tersebut. Nah, sekarang sudah masuk nih ke dalam area tersebut ya. Nah, jadi kalaupun dia naik nih Kak, naik dia bisa sampai area resistance terdekatnya loh, temen ya. Dia bisa naik sampai situ ya, dia naik lalu jebol lagi bisa loh, temen. Karena apa? Karena ingat, kalian perhatikan baik-baik ya. Dia ini sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bearish. Jadi kalaupun dia naik nih, wah ini naiknya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja ya. Nah jadi sementara BKSL segini dulu deh ya. Misalkan kalau kalian mau coba-coba nih masuk, boleh nggak? Boleh-boleh saja ya. Nah tapi nanti kalau misalkan dia mendekati area resistance tersebut, sudah muncul candle kecil, candle ekor panjang, apalagi sampai muncul candle reversal, bisa lo cut dulu ya. Karena ingat sekali lagi ya, dia ini sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bearish. Jadi kalian nggak usah terkecoh nih naik candle hijau-hijau naik entry, jangan teman. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BEL nih Kak ya. Oke, untuk saham BEL ya jelas Kak, dia ini masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways Kak ya. Jadi kalau kalian tanya cara entry yang paling aman seperti apa, tunggu pattern seperti ini terbentuk. Nah ini cara yang paling aman. Nah tapi kalau kalian rasa pattern tersebut kelamaan ya, saya nggak sabar nungguin dan lain sebagainya, boleh nggak saya masuk di tengah-tengah? Boleh, tapi dengan catatan pakai stop lossnya. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss, harga turun, dia jebol area supportnya, kalian bisa diseret terus makin dalam. Nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang perlu kalian pertimbangkan teman ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop loss ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk ya seperti tadi, kalau sabar tunggu, kalau nggak sabar boleh entry di tengah, tapi dengan catatan pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Jata nih. Karena untuk saham Jata nih ya, ini sebenarnya sesuai dengan predik kita juga nih ya. Dia masuk ke dalam area yang sudah kita tentukan di awal, dia langsung rebound. Nah pertanyaannya, apakah kena dia target di sini nih teman-teman ya? Nah coba deh ya, kita perhatikan lagi deh ya. Karena memang kalau kita ya sesuai presesnya nih, kalau kita perhatikan sesuai dengan presesnya ya, seharusnya memang kena dia targetnya ya. Nah tapi kita lihat lagi ya, dan perlu kalian ketahui lagi, di market ini tidak ada yang namanya kepastian, adanya kemungkinan naik, kemungkinan turun ya. Maka dari itu trading itu tidak ada yang bisa disebut sebagai 100%, karena 20%-nya, 30%-nya ada anomali. Anomali itu apa? Harga yang bergerak tidak sesuai dengan arah geraknya ya. Nah ini contoh nih, seharusnya naik. Nah ya seperti ini nih ya, dia sudah terbentuk patternnya nih ya, dia sudah terbentuk pattern, seharusnya naik idealnya. Nah kalau di sini, nah kalian perhatikan ya, dia ini tersendat-sendat nih ya. Nanti kita perhatikan dulu deh. Kalau misalkan nanti dia dibuka nih oleh candle berwarna merah, mungkin saya cut dulu. Saya udah masuk ya, stop loss saya di bawah sini nih temen ya. Stop loss saya di bawah sini ya. Kalau misalkan nanti dia terkonfirmasi oleh candle yang berwarna merah lagi, saya cut dulu deh temen ya. Karena apa? Karena dia tersendat-sendat. Yang ideal apa? Yang ideal nih ya, ketika 3 candle langsung naik, 1 nih, 2, 3 langsung naik, seharusnya yang ideal. Nah tapi di sini dia tersendat-sendat nih ya, tidak langsung naik seperti ini. Nah ya, nah untuk saham Jata kira-kira seperti itu Kak. Tetap pakai stop lossnya temen ya, pakai stop lossnya ya. Stop lossnya di mana? Di bawah candle hijau ini nih. Nah kira-kira seperti itu, targetnya ada di sini. Nah nanti kita perhatikan lagi deh ya, kita update lagi deh ya. Untuk sementara seperti itu dulu deh temen ya. Nah oke, jadi ingat sekali lagi temen ya, gunakan stop loss, itu penting ya. Karena ingat sekali lagi, market ini tidak ada yang namanya kepastian, ada kemungkinan naik, kemungkinan turun. Jadi sepercaya apapun kalian dengan suatu emiten, dengan suatu saham, tetap sediakan ruang kesalahan. Untuk apa? Untuk kemungkinan terburuknya ya. Oke, saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.